Telepon itu tidak pernah dimaksudkan untuk kudengar. Tapi satu kesalahan kecil darinya menghancurkan seluruh hidup mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu berjalan seperti pagi-pagi lain yang tidak menuntut apapun dariku selain rutinitas. Aku bangun lebih dulu, membuka jendela, membiarkan udara masuk sebelum menyiapkan kopi. Arman masih setengah terlelap ketika aku menggantung kemejanya di dekat pintu kamar. Ia tersenyum samar, mencium keningku, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Semua tampak wajar. Terlalu wajar. Menjelang siang, Ibu Yanti datang. Ia membawa kantong plastik berisi buah yang baunya sudah sedikit asam, tapi senyumnya tetap rapi. Nada suaranya lembut, seperti biasa, lembut yang sering terasa sebagai perhatian. Padahal belakangan ini aku mulai sulit membedakannya dari pengawasan. Kami makan bersama. Percakapan mengalir ringan. Cuaca, harga bahan pokok, rencana akhir pekan. Tidak ada yang melenceng. Aku bahkan sempat tertawa ketika Ibu Yanti mengomentari cara Arman memotong buah yang selalu terlalu besar. Setelah itu, ia berdiri. Ibu ke kamar kecil dulu, katanya sambil merogoh tas. Ponselnya dikeluarkan, layar menyala, lalu diletakkan begitu saja di meja dekat jendela. Aku berdiri untuk mengambilkan teh. Di dapur, air mendidih pelan. Gelas kugeser satu persatu. Saat kembali ke ruang makan, ponsel di meja bergetar. Aku tidak berniat mendekat, sampai suara itu keluar, jelas dan tanpa jarak. Yang penting jangan kelihatan terburu-buru, kata Ibu Yanti dari balik pintu kamar mandi. Aku berhenti melangkah. Nampan terasa lebih berat di tanganku. Dia itu terlalu percaya, lanjutnya. Kalau sudah kita pegang, semuanya jadi gampang. Aku menahan napas. Kata-kata itu berdiri sendiri, tidak menyebut namaku. Namun rasanya seperti ditarik lurus ke arahku. Aku memandangi ponsel yang tergeletak telentang. Layar menyala, panggilan masih berlangsung. Iya, suara di seberang terdengar samar. Tak bisa ku kenal. Arman itu tinggal diarahkan sedikit, kata Ibu Yanti. Sejak dulu dia selalu ikut apa kata ibu. Ada sesuatu yang jatuh di dalam dadaku. Bukan keras, tapi pasti. Aku meletakkan nampan perlahan di meja dapur, berusaha tidak mengeluarkan suara. Kepalaku panas, namun tubuhku terasa dingin. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak, tapi kakiku tidak bergerak. Yang penting dia jangan curiga, lanjut Ibu Yanti. Selama ini kan aman. Aman. Kata itu berulang, dan kali ini aku mendengarnya utuh. Aman bagi siapa? Langkah kaki terdengar. Aku bergerak cepat, meraih gelas kosong, berpura-pura sibuk. Ibu Yanti keluar, menyeka tangannya dengan tisu, wajahnya tenang. Ia meraih ponsel, menekan layar, lalu tersenyum kecil seolah tidak ada apapun yang baru saja meluncur bebas di udara. Tehnya sudah? Tanyanya. Sudah, Bu. Jawabku. Suaraku terdengar normal. Itu membuatku terkejut. Ia duduk, meneguk teh, menghela napas puas. Arman menoleh sebentar. Telepon dari siapa? Teman lama, jawab Ibu Yanti ringan. Ngobrol sebentar. Aku ikut duduk. Tanganku melingkar di gelas, merasakan hangatnya merambat pelan. Aku tidak menatap ponsel itu lagi. Aku memilih menatap wajah Arman, wajah yang selama ini ku kenal, namun kini terasa seperti sedang kulihat dari sudut baru. Ngomong-ngomong, Ibu Yanti melanjutkan, kalian sudah memikirkan ke depan? Masa depan itu perlu direncanakan baik-baik. Sudah, jawabku singkat. Kadang, katanya sambil tersenyum, pengaturan ulang itu perlu, supaya lebih aman. Kata itu kembali. Aman. Aku mengangguk pelan. Nanti kita bicarakan. Arman langsung menyahut, terlalu cepat. Iya, nanti. Siang berlalu tanpa ledakan. Tidak ada tuduhan, tidak ada pertanyaan. Ibu Yanti pamit dengan pelukan hangat dan pesan agar aku menjaga kesehatan. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri sendirian di ruang makan. Kursi-kursi masih di tempatnya. Gelas-gelas masih berisi.
Tidak ada yang tampak berubah. Namun ada sesuatu yang bergeser di dalam diriku. Pelan, tapi tidak bisa dikembalikan ke posisi semula. Aku mengambil ponselku, membuka catatan kosong. Tidak kutulis apapun. Aku hanya membiarkan potongan-potongan kalimat tadi menyusun diri mereka sendiri. Bukan kemarahan yang kurasakan, melainkan kejernihan yang dingin. Saat senja masuk melalui jendela, aku menarik napas panjang. Ada kesadaran yang menetap, tenang namun berat. Sesuatu yang selama ini kusebut wajar ternyata berdiri di atas niat yang tidak pernah kuterima. Dan aku baru saja mendengarnya sendiri. Malam itu aku tidur dengan lampu kamar mati, namun kepalaku terang oleh potongan-potongan kalimat yang menolak padam. Aku memejamkan mata, mencoba menarik napas perlahan, tapi suara itu kembali, bukan sebagai gema, melainkan sebagai susunan makna yang kini terasa utuh. Aku tidak mengulangnya dengan kata-kata. Aku hanya merasakan bobotnya, dingin dan rapi, seperti sesuatu yang telah lama menunggu untuk disadari. Arman tertidur di sampingku. Nafasnya teratur, punggungnya menghadap ke arahku. Biasanya, posisi itu membuatku merasa tenang. Malam ini tidak. Ada jarak yang tak terlihat namun nyata, terbentang di antara kami. Aku menatap siluetnya dalam gelap dan bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan jarak itu ada? Atau apakah aku baru belajar menamainya? Pagi datang tanpa kejutan. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, melakukan semua hal yang biasa kulakukan. Rutinitas memberiku pijakan. Aku memerlukannya. Saat Arman masuk ke dapur, aku menyapanya seperti biasa. Ia menjawab seperti biasa. Namun aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Rapatku agak panjang hari ini, katanya sambil menuang air minum. Mungkin pulang agak malam. Aku mengangguk. Seperti kemarin. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum. Iya. Jeda itu singkat, hampir tidak terasa. Tapi aku merasakannya. Aku mencatatnya tanpa ekspresi. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak ingin mengusik permukaan yang baru saja mulai kupahami. Siang hari, aku membereskan lemari dokumen. Bukan karena ada yang perlu dicari, melainkan karena tanganku butuh bergerak. Map-map tersusun rapi. Label-label yang dulu kubuat dengan teliti masih utuh. Aku menyentuhnya satu persatu, mengingat proses di baliknya. Semua itu bukan hasil kebetulan. Aku tahu persis dari mana semuanya berasal, dan bagaimana aku menjaganya tetap di tempatnya. Ponselku bergetar. Pesan dari Arman. Ibu nanya kapan kita sempat ngobrol soal rencana ke depan. Aku menatap layar lebih lama dari yang diperlukan. Kalimatnya sederhana. Namun kini, kata, rencana, terasa memiliki lapisan. Aku membalas singkat. Nanti saja. Aku masih sibuk. Tidak ada emotikon. Tidak ada tambahan. Balasan datang cepat. Oke. Aku meletakkan ponsel. Dadaku tetap tenang. Tapi pikiranku bergerak. Aku mengingat cara Arman menyampaikan hal-hal yang datang dari ibunya. Selalu dengan nada netral, seolah ia hanya perantara yang tak perlu bertanggung jawab atas isi pesan. Dulu, aku menerimanya sebagai bentuk kehati-hatian. Sekarang, aku melihatnya sebagai pilihan. Sore hari, Arman pulang lebih awal dari yang ia katakan. Ia meletakkan tasnya, mencium pipiku, lalu duduk di ruang tengah. Ia tampak lelah, tapi ada sesuatu yang lain. Keresahan kecil yang ia coba sembunyikan dengan menyalakan televisi. Kamu capek? Tanyaku. Sedikit. Jawabnya. Banyak pikiran. Aku duduk di seberangnya, menjaga jarak yang wajar. Soal kerja. Ia mengangguk terlalu cepat. Iya. Aku membiarkannya. Aku belajar bahwa tidak semua kebohongan muncul sebagai pernyataan palsu. Sebagian hadir sebagai pengalihan yang rapi. Aku tidak menantangnya. Aku hanya mengamati bagaimana ia menghindari tatapanku, bagaimana jarinya bergerak tanpa tujuan di ponselnya, bagaimana bahunya mengeras setiap kali namanya sendiri disebut di televisi. Makan malam mau apa? Tanyaku. Terserah kamu, katanya. Aku ikut. Kalimat itu dulu terdengar sebagai kepercayaan. Kini, aku mendengarnya sebagai kebiasaan. Ikut. Mengikuti. Kata itu menemukan tempatnya sendiri.
Kami makan dengan tenang. Tidak ada percakapan berat. Aku bertanya hal-hal kecil. Ia menjawab seperlunya. Aku memperhatikan bagaimana ia selalu menunggu arah, bahkan untuk hal sepele. Apakah akan menambah nasi? Apakah akan mengambil air lagi? Semua itu tampak remeh. Namun ketika disusun, mereka membentuk pola yang tak bisa kuabaikan. Setelah makan, ia menerima telepon. Aku tidak mendengar isinya. Aku tidak perlu. Dari cara ia berdiri dan menjauh, dari nada suaranya yang berubah menjadi lebih patuh, aku tahu siapa di seberang sana. Ia kembali beberapa menit kemudian, wajahnya berusaha netral. Ibu cuma ingetin, katanya, tentang beberapa hal. Aku mengangguk. Kamu setuju? Ia ragu sejenak. Kita bisa pikirkan. Kita. Kata itu mengambang. Aku menyadari bahwa selama ini aku sering menafsirkan kata itu sebagai kebersamaan. Padahal bisa saja ia berarti pembagian tanggung jawab yang tak seimbang. Aku tersenyum kecil, menutup pembicaraan. Malam itu, saat rumah kembali sunyi, aku duduk sendiri di ruang makan. Aku tidak membuka catatan, tidak menulis rencana. Aku hanya menyusun kembali potongan-potongan kecil yang kini terasa saling mengunci. Tidak ada amarah yang mendesak. Tidak ada dorongan untuk bertindak cepat. Yang ada hanyalah keputusan pelan. Namun tegas, aku akan melihat lebih dekat. Aku akan mendengar lebih banyak tanpa terlihat mendengarkan. Aku akan mengamati sebelum bergerak. Karena sekarang aku tahu, bertindak tanpa peta hanya akan menguntungkan mereka yang sudah lebih dulu menyusunnya. Aku memutuskan untuk tidak mengubah apapun, setidaknya dari luar. Pagi tetap kubuka dengan rutinitas yang sama. Sapaan yang sama, nada yang sama. Diam bukan berarti berhenti bergerak. Diam berarti bergerak tanpa terlihat. Aku ingin tahu sejauh apa perubahan itu berjalan ketika aku tidak memberi reaksi. Ibu Yanti datang 2 hari kemudian. Ia tidak memberi kabar lebih dulu, sesuatu yang dulu sering kulihat sebagai keakraban. Kali ini, aku menerimanya sebagai kebiasaan yang merasa tak perlu izin. Aku menyambutnya dengan senyum yang tak berubah. Menyiapkan minum, mempersilakan duduk. Kamu kelihatan segar, katanya, menatapku dari ujung rambut sampai kaki. Tidur cukup, jawabku singkat. Ia mengangguk, lalu menoleh ke arah lemari kecil di sudut ruang tamu. Tatapannya cepat, nyaris refleks. Aku berpura-pura tidak melihat, padahal aku mencatat arah matanya dengan presisi. Lemari itu berisi dokumen lama, bukan yang penting, bukan yang sering dibicarakan. Mengapa ia melihat ke sana? Arman keluar dari kamar, menyapa ibunya dengan nada patuh yang konsisten. Aku memperhatikan cara ia berdiri sedikit lebih dekat dari biasanya, seolah ingin memastikan dirinya ada dalam jangkauan. Ibu Yanti menepuk lengannya, lembut tapi penuh kepemilikan. Kamu kerja hari ini? Tanyanya. Iya, Bu, jawab Arman. Seperti biasa. Ia menoleh padaku, seakan mencari persetujuan. Aku mengangguk, membiarkannya mendapatkannya. Aku ingin melihat apa yang ia lakukan ketika tidak ada pertanyaan lanjutan. Kami duduk bertiga. Percakapan berputar di hal-hal aman. Namun di sela-selanya, aku menangkap perubahan kecil. Ibu Yanti mulai sering mengajukan pertanyaan yang tampaknya santai, tapi arahannya konsisten. Kemarin ibu lihat berita, katanya sambil mengaduk teh. Banyak orang menyesal karena tidak menata sesuatu sejak awal. Menata apa? Tanyaku, nada datar. Ya, hidup, jawabnya, tersenyum. Termasuk hal-hal yang kita kira sudah aman. Aman lagi. Kata itu hadir tanpa perlu dijelaskan. Aku menyesap minum, membiarkan jeda bekerja. Arman ikut menimpali. Maksud ibu, biar ke depan lebih tenang. Aku menoleh padanya. Tenang menurut siapa? Ia terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Maksudnya, kita semua. Aku mencatatnya. Ia mulai menggunakan kata, kita, lebih sering. Namun selalu dengan rujukan yang kabur. Setelah Ibu Yanti pamit, Arman membantu membereskan cangkir. Biasanya ia langsung kembali ke ponselnya. Hari itu, ia menunggu. Kamu nggak keberatan, kan, kalau ibu sering mampir? Tanyanya. Tidak, jawabku. Selama memang perlu. Ia mengangguk,
Terlihat lega. Lega karena tidak ada penolakan. Atau karena tidak ada pertanyaan? Aku membiarkannya menafsirkan sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Terlalu tenang. Aku menerima pesan-pesan singkat dari Ibu Yanti yang menanyakan hal-hal kecil. Apakah aku sudah makan? Apakah aku sedang sibuk? Aku membalas seperlunya, tanpa tambahan. Aku ingin melihat apakah kekosongan akan diisi. Ia mulai mengisi. Pertanyaan kecil berubah arah, menyentuh kebiasaan dan keputusan. Kamu masih pegang sendiri semuanya? Tulisnya suatu sore. Tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan semuanya. Aku tidak meminta klarifikasi. Aku menjawab, masih. Tidak ada balasan. Hening yang menyusul terasa seperti jeda untuk menghitung langkah berikutnya. Arman juga berubah dalam cara yang halus. Ia menjadi lebih sering bertanya sebelum bertindak, bukan untuk meminta izin, melainkan untuk memastikan keselarasan dengan sesuatu yang tak diucapkan. Saat aku mengatakan akan pergi sebentar, ia bertanya kemana dengan nada yang terlalu cepat. Aku menjawab seadanya. Ia mengangguk, namun matanya menyimpan kekhawatiran kecil. Suatu malam, kami duduk di ruang tengah. Televisi menyala tanpa benar-benar ditonton. Arman memecah keheningan. Kamu nggak capek ngurus semuanya sendiri? Katanya. Aku menoleh. Kenapa tanya begitu? Cuma mikir. Jawabnya. Kadang lebih ringan kalau dibagi. Dibagi ke siapa? Tanyaku. Ia terdiam. Detik itu cukup untuk memberiku jawaban. Ia mengalihkan pandangan. Ke kita. Aku mengangguk, tidak membantah. Dia memberinya ruang untuk melanjutkan, atau menarik diri. Ia memilih yang kedua. Aku kembali menatap layar, mencatat bagaimana sebuah ide dicoba, lalu ditarik saat tidak mendapat sambutan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang kecil. Hampir tidak berarti. Hampir. Di meja ruang tamu, ada kertas catatan dengan tulisan tangan Ibu Yanti, daftar belanja yang tertinggal. Di sudut bawahnya, ada angka-angka yang tidak berkaitan dengan belanja. Aku tidak langsung memahaminya. Aku memotretnya dengan ponselku, lalu meletakkannya kembali seperti semula. Tidak ada reaksi besar di dadaku. Hanya satu perasaan yang menguat, rapi dan dingin. Dia memberiku jarak yang cukup untuk melihat, dan dari jarak itu, pola-pola mulai terlihat. Angka-angka itu mungkin bukan apa-apa. Atau mungkin justru awal dari sesuatu yang mereka kira tidak akan pernah kulihat. Pagi itu, Ibu Yanti datang membawa senyum yang sedikit lebih lebar dari biasanya. Senyum yang terasa disiapkan. Aku menyambutnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tanpa perubahan, tanpa jarak yang kentara. Kami duduk di ruang makan, cahaya masuk dari jendela, membuat suasana terlihat hangat meski ada sesuatu yang mengeras di udara. Kamu kelihatannya sibuk sekali akhir-akhir ini, katanya sambil merapikan kerudungnya. Sampai jarang duduk santai. Biasa, jawabku. Ada beberapa hal yang perlu dibereskan. Ia mengangguk, menyesap minum, lalu menatap meja sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Aku menunggu. Diam memberiku waktu. Diam juga memancing orang lain bicara. Kadang, katanya akhirnya, kalau terlalu banyak yang dipegang sendiri, malah bikin capek. Aku tersenyum kecil. Capek itu relatif, Bu. Arman masuk ke ruang makan, menyapa kami. Ia duduk, memperhatikan wajah ibunya, lalu menoleh padaku. Ada gerakan kecil di matanya, seperti permintaan agar aku menangkap maksud yang belum diucapkan. Aku berpura-pura tidak melihat. Ibu Yanti melanjutkan, nadanya ringan. Ibu dulu juga begitu. Merasa bisa urus semuanya sendiri. Tapi lama-lama sadar, ada baiknya dibagi. Dibagi bagaimana? Tanyaku, nada tetap datar. Ia tertawa pelan. Ya dibagi peran, dibagi tanggung jawab. Supaya adil. Adil. Kata itu mengambang di antara kami. Aku meletakkan sendok, menatapnya. Adil menurut siapa? Arman bergerak gelisah. Maksud ibu, biar sama-sama enak. Katanya cepat, mencoba menghaluskan. Aku menoleh padanya. Enak untuk siapa? Ia terdiam. Ibu Yanti mengambil alih, senyumnya tak goyah. Untuk keluarga, katanya.
Kalau semua sudah jelas, nggak ada yang perlu dipikirkan lagi. Aku mengangguk pelan. Jelas itu penting. Percakapan berlanjut ke hal-hal ringan. Namun aku merasakan arah yang konsisten. Setiap kalimatnya seperti mengitari satu titik, tanpa menyentuhnya langsung. Seolah-olah jika diulang cukup sering, titik itu akan mendekat dengan sendirinya. Siang berganti sore. Ibu Yanti tinggal lebih lama dari biasanya. Ia membantu di dapur, meski bantuannya lebih banyak berupa pengamatan. Matanya mengikuti gerakanku, tanganku, tempat-tempat yang kubuka dan kututup. Aku tidak mengubah ritme. Aku membiarkannya melihat apa yang ingin ia lihat, atau mengira melihat. Rumah ini enak, katanya tiba-tiba. Terasa mapan. Rumah ini tenang, jawabku. Itu yang penting. Ia tersenyum. Tenang itu datang kalau semuanya sudah tertata. Arman mengangguk setuju. Terlalu cepat. Aku memperhatikannya. Dulu, ia jarang menimpali percakapan seperti ini. Kini, ia melakukannya tanpa perlu diminta. Malamnya, setelah Ibu Yanti pulang, Arman duduk di sampingku. Televisi mati. Lampu ruang tamu redup. Kamu nggak keberatan kan, katanya pelan, kalau ibu kepikiran soal ke depan. Aku menatapnya. Kepikiran bagaimana? Ya, tentang pembagian. Jawabnya. Biar semua merasa aman. Kata itu kembali. Aman. Aku tidak langsung menjawab. Aku ingin melihat apakah ia akan mengisi keheningan dengan kata-katanya sendiri. Bukan berarti sekarang ada yang salah. Tambahnya cepat. Cuma jaga-jaga. Menjaga apa? Tanyaku. Ia menarik napas. Hubungan. Aku mengangguk. Hubungan dijaga dengan kejujuran. Ia menunduk. Tidak ada bantahan. Aku mencatatnya. Beberapa hari berikutnya, pertanyaan-pertanyaan kecil bermunculan. Tidak langsung. Selalu lewat obrolan santai. Ibu Yanti menyinggung tentang orang-orang yang kehilangan kendali karena terlalu lama mengurus sendiri. Tentang betapa baiknya jika segala sesuatu diatur sejak awal, sebelum terlambat. Aku mendengarkan tanpa memberi arah. Suatu sore, saat kami minum teh, ia bertanya dengan nada yang dibuat biasa. Kalau sesuatu terjadi, semuanya sudah ada di tempatnya, kan? Aku menatap cangkirku. Maksudnya? Ya, supaya nggak ada yang bingung, katanya. Anak-anak sekarang sering lalai soal itu. Aku mengangkat pandanganku. Saya tidak. Ia tersenyum, tapi ada ketegangan tipis di sudut matanya. Ibu tahu. Ibu cuma peduli. Peduli yang ingin memastikan posisi. Aku tidak membantah. Aku memilih mencatat bagaimana kata-kata, peduli, dan aman, mulai dipasangkan dengan ide tentang kepemilikan dan pembagian. Dulu, topik-topik itu jarang muncul. Kini, mereka datang beriringan, rapi, seolah telah disepakati diam-diam. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang makan, mengingat kembali percakapan-percakapan kecil yang tampak tak berbahaya. Aku menyusunnya seperti potongan puzzle. Polanya jelas. Pertanyaan yang sama, dibungkus dengan nada berbeda. Dorongan yang sama, disamarkan sebagai perhatian. Aku menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Cara mereka berbicara tentang ke depan telah berubah. Bukan lagi sebagai rencana bersama, melainkan sebagai penataan ulang yang menuntut persetujuanku tanpa benar-benar memintanya. Dan perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, konsisten, dan kini cukup dekat untuk kurasakan. Pagi-pagi, kami duduk berhadapan di meja makan. Ia memegang ponselnya lebih lama dari kebiasaan, menggulir layar tanpa benar-benar membaca. Aku menyeduh kopi, menunggu aroma memenuhi ruangan. Dulu, ia akan mengomentari rasanya, atau sekadar bertanya tentang rencanaku hari itu. Pagi ini, ia hanya berkata, nanti siang aku keluar sebentar. Keluar kemana? Tanyaku ringan. Ia mengangkat bahu. Ada urusan. Urusan apa? Nada suaraku tetap tenang. Ia berhenti menggulir layar, menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Nggak penting. Aku mengangguk. Senyumku kembali. Tidak ada tuntutan. Tidak ada kejaran. Namun aku mencatatnya,
Bukan kemana ia pergi, melainkan bagaimana ia memilih untuk tidak membagikannya. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku mengurus pekerjaanku, menata rumah, mengisi waktu dengan hal-hal yang bisa kukendalikan. Sore hari, Arman pulang dengan langkah cepat, seolah ingin segera melewati ruang tamu. Ia menaruh tas, mencuci tangan, lalu duduk tanpa menatapku. "Kamu capek?" tanyaku. "Sedikit," jawabnya. "Banyak hal." Aku menunggu kelanjutan. Tidak ada. Ia bangkit untuk mengambil air minum, lalu berdiri terlalu lama di dekat jendela. Ketika kembali, ia duduk lebih jauh dari biasanya. "Makan malam mau apa?" tanyanya, berusaha terdengar santai. "Apa saja," jawabku. Ia mengangguk, seolah lega karena tidak perlu memilih. Pilihan tampaknya menjadi beban baginya belakangan ini. Saat kami makan, aku memperhatikan caranya menyendok nasi, lebih cepat, lebih tergesa. Ia mengunyah tanpa benar-benar menikmati. Matanya sesekali melirik ponsel yang tergeletak terbalik di meja. "Ada yang perlu kita bicarakan?" tanyaku akhirnya. Ia terkejut kecil. "Kenapa?" "Tidak apa-apa," kataku. "Aku hanya bertanya." Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Nanti saja." Kata, "nanti," itu menggantung. Aku membiarkannya. Aku mulai memahami bahwa menunggu penjelasan darinya sama seperti menunggu pintu terbuka dari arah yang salah. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Arman menjadi lebih berhati-hati dengan kata-katanya, seolah setiap kalimat harus melewati penyaringan. Ia sering mengulang kalimat dengan versi yang lebih aman, lebih netral, lebih jauh dari perasaan. Suatu malam, aku duduk di ruang tengah membaca, ketika ia menerima telepon. Ia berdiri dan berjalan menjauh, menurunkan suara. Aku tidak menguping. Aku tidak perlu. Ketika ia kembali, wajahnya tegang. "Ibu cuma nanya kabar," katanya, seolah membaca pikiranku. Aku mengangguk. "Bagaimana kabarnya?" "Baik," jawabnya cepat. Ia duduk, mengambil ponsel, lalu meletakkannya lagi. Tangannya gelisah. Aku menutup buku. "Kamu berubah," kataku pelan. Ia menoleh. "Berubah bagaimana?" "Kamu jadi lebih jauh," jawabku. "Itu saja." Ia terdiam. Aku melihat pertarungan kecil di wajahnya, antara ingin menjelaskan dan ingin menghindar. Ia memilih yang kedua. "Kamu terlalu memikirkan," katanya akhirnya. "Mungkin. Namun selama ini, perasaanku jarang meleset." Aku tidak membantah. Aku tidak ingin memaksanya berkata sesuatu yang belum siap ia akui pada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Ibu Yanti datang lagi. Aku memperhatikan bagaimana Arman langsung berdiri menyambutnya, bagaimana bahunya menegang ketika ibunya berbicara. Ia lebih banyak mengangguk daripada berbicara. Lebih sering menoleh ke arahnya sebelum menjawab pertanyaanku. "Kamu setuju, kan?" tanya Ibu Yanti suatu kali, tentang sesuatu yang terdengar sepele. Arman mengangguk tanpa menatapku. Aku tersenyum tipis, menyimpan momen itu rapi di ingatan. Bukan persetujuannya yang menggangguku, melainkan kebiasaannya meminta arah sebelum memberi jawaban. Malamnya, setelah ibunya pulang, kami duduk terpisah. Aku di ruang makan, ia di ruang tengah. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada suara tinggi. Hanya keheningan yang terlalu teratur. Aku menyadari bahwa kepercayaan tidak selalu runtuh karena pengkhianatan besar. Kadang, ia terkikis oleh penyesuaian kecil yang berulang. Oleh keputusan-keputusan yang diambil tanpa dibagikan. Oleh jarak yang dibiarkan tumbuh karena dianggap tidak penting. Aku menatap punggung Arman dari kejauhan. Ia masih orang yang sama di banyak hal. Namun di hal yang paling penting, keberanian untuk berdiri sejajar denganku, ia telah bergeser. Dan saat kesadaran itu menetap, ada sesuatu di dalam diriku yang mengendur. Bukan amarah, melainkan kehilangan yang sunyi. Kepercayaan yang dulu hadir tanpa perlu diminta, kini tak lagi bisa kuanggap pasti. Aku tidak bangun dengan niat besar atau rencana dramatis. Pagi itu datang seperti biasa, namun ada ketenangan baru di dalam diriku, bukan karena masalah selesai, melainkan karena aku akhirnya tahu apa yang perlu kulakukan. Tidak semua hal butuh dibicarakan.
beberapa cukup dipastikan. Aku memulai dari yang paling sederhana, memastikan apa yang selama ini kuanggap aman memang berada di tempat yang seharusnya. Aku membuka lemari dokumen, menarik map-map yang jarang kusentuh bukan karena tak penting, melainkan karena selama ini tak perlu disentuh. Aku duduk di lantai, menyusunnya satu persatu, mengecek tanggal, mencocokkan isi. Tanganku bergerak tenang. Tidak ada kepanikan. Tidak ada dorongan untuk mempercepat. Arman berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia berpamitan singkat, mencium pipiku, lalu pergi. Aku mengangguk, menutup pintu, dan tidak menoleh lagi. Aku tahu hari itu aku membutuhkan ruang. Aku membuat daftar kecil di buku catatanku. Bukan daftar panjang, hanya poin-poin yang jelas. Apa yang perlu diperiksa? Apa yang perlu dipastikan ulang? Apa yang perlu dipisahkan? Aku tidak menulis alasan. Aku tidak menulis emosi. Aku menulis tindakan. Siang hari, aku keluar rumah. Aku tidak memberi penjelasan panjang. Aku hanya mengatakan ada urusan yang perlu kuurus. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Aku bersyukur untuk itu. Di luar, aku bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan yang jelas. Tidak ada obrolan tak perlu. Tidak ada cerita yang kubagikan. Aku menyimak, menandatangani, memastikan semuanya tercatat rapi. Aku belajar bahwa memastikan tidak selalu berarti mengubah. Kadang, ia hanya tentang menegaskan batas. Tentang menempatkan sesuatu kembali ke jalurnya. Aku tidak memindahkan apapun yang tidak perlu. Aku hanya memastikan tidak ada celah yang bisa diisi oleh asumsi orang lain. Sore hari, aku kembali ke rumah dengan langkah ringan. Tidak ada yang tampak berubah dari luar. Namun di dalam, ada rasa rapi yang sulit dijelaskan. Aku menyimpan dokumen yang telah kuperiksa ke tempat yang berbeda dari sebelumnya. Bukan karena takut, melainkan karena aku ingin tahu persis di mana semuanya berada. Tanpa perlu bertanya, tanpa perlu mengingat-ingat. Arman pulang menjelang malam. Ia tampak lelah. Ia bertanya sekilas kemana aku pergi siang tadi. Mengurus beberapa hal. Jawabku. Oh, katanya. Tidak ada rasa ingin tahu lebih jauh. Aku mencatatnya. Aku juga mencatat bahwa untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menjelaskan. Kami makan malam tanpa banyak bicara. Aku merasakan perbedaan kecil dalam caraku duduk, caraku menatap meja. Ada keteguhan yang sebelumnya belum ada. Setelah makan, Arman menerima telepon. Ia berdiri dan menjauh. Aku membereskan piring tanpa menoleh. Ketika ia kembali, ia berkata, "Ibu nanya kabar." Aku mengangguk. Sampaikan salam. Ia tampak ragu, lalu duduk. Kamu kelihatan tenang. Aku memang sedang tenang, jawabku. Ia menatapku lebih lama dari biasanya. Seolah mencari sesuatu. Aku tidak memberinya apa-apa selain kejujuran yang sederhana. Ia mengangguk, lalu mengalihkan pandangan. Malam itu, aku membuka kembali catatanku. Aku mencoret satu poin. Tidak ada rasa puas berlebihan. Hanya kelegaan kecil. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu sering menunggu kepastian dari luar, dari kata-kata, dari sikap orang lain. Kini, aku mulai memberikannya pada diriku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku melanjutkan dengan ritme yang sama. Tidak tergesa. Tidak berisik. Aku memastikan hal-hal kecil yang sering diabaikan karena dianggap aman. Aku memisahkan yang perlu dipisahkan, mengunci yang perlu dikunci, dan meninggalkan yang memang seharusnya terbuka. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa drama. Ibu Yanti sempat mengirim pesan menanyakan kabarku. Aku membalas singkat. Ia menanyakan hal lain, dengan kalimat yang dibuat santai. Aku menjawab seperlunya. Aku tidak memberi ruang tambahan. Aku ingin melihat seberapa jauh ia akan melangkah ketika tidak diberi arah. Suatu malam, Arman duduk di sampingku saat aku membaca. Ia tidak langsung bicara. Kamu kelihatan lebih yakin, katanya akhirnya. Aku menutup buku. Yakin tentang apa? Entahlah, jawabnya. Tentang banyak hal. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku mulai memastikan apa yang perlu kupastikan. Ia terdiam. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Aku tidak menawarkannya.
Saat lampu dimatikan dan rumah kembali sunyi, aku berbaring dengan perasaan yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena masalah menghilang, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa apapun yang akan datang, aku tidak berdiri tanpa pegangan. Ada rasa kontrol yang muncul perlahan, tidak keras, tidak memaksa, tapi cukup kuat untuk membuatku bernapas lebih lega. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Keberanian itu tidak datang sebagai ledakan. Ia hadir pelan, terselip di antara kalimat-kalimat yang dibuat seolah wajar. Ibu Yanti mulai lebih sering berbicara tanpa menunggu waktu yang tepat, seakan yakin bahwa ruang di rumah ini memang miliknya. Ia duduk lebih lama, bertanya lebih jauh, dan menyentuh hal-hal yang dulu ia abaikan. Suatu siang, ia datang tanpa memberi kabar. Aku sedang di ruang kerja, pintu setengah terbuka. Dari sana, aku mendengar langkahnya menyusuri lorong. Ia tidak memanggil namaku. Ia berhenti di depan lemari arsip, lalu berpura-pura membersihkan debu di rak buku. Aku menunggu. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Kamu sekarang jarang di rumah. Ya, katanya akhirnya, berdiri di ambang pintu. Pekerjaan, jawabku singkat. Ia mengangguk, matanya menyapu ruangan. Dulu kamu suka simpan berkas di sini. Masih, kataku. Hanya lebih rapi. Ia tersenyum, senyum yang terlalu cepat. Bagus. Rapi itu penting. Aku memperhatikannya. Cara ia mengucapkan kata penting seperti menyelipkan penilaian. Ia melangkah masuk tanpa diminta, menyentuh map di meja. Aku tidak menegurnya. Aku hanya berdiri dan mengambil map itu dari tangannya, lalu menyimpannya kembali. Yang ini sedang kupakai, kataku. Oh. Ia menarik tangannya. Ibu kira. Tidak apa-apa, potongku lembut. Ia tertawa kecil, lalu duduk. Arman bilang kamu sekarang banyak urusan. Benar. Bagus, katanya lagi. Perempuan memang seharusnya sibuk dengan hal-hal yang jelas. Aku menatapnya. Hal-hal yang jelas. Ia mengangguk mantap. Aset, misalnya. Masa depan. Aku tersenyum tipis. Ia tidak menyadari kesalahannya. Ia mengucapkan kata itu, aset, dengan keyakinan yang berlebihan, seolah kami sudah berada di halaman yang sama. Padahal tidak. Sore itu, Arman pulang lebih awal. Ibu Yanti langsung berdiri menyambutnya, menggandeng lengannya dengan akrab. Ia berbicara cepat, bersemangat, seperti seseorang yang merasa telah memenangkan posisi. Arman mengangguk-angguk, sesekali melirik ke arahku. Kami sempat bicara sedikit, kata Ibu Yanti padaku. Soal ke depan. Ke depan yang mana? Tanyaku ringan. Ia berhenti sejenak. Ya, yang wajar saja. Aku mengangguk. Tidak mengejar. Tidak memancing. Aku ingin ia terus merasa aman dengan keberaniannya sendiri. Malamnya, kami makan bersama. Ibu Yanti bercerita panjang tentang kenalannya yang kehilangan rumah karena salah kelola. Ia menatapku saat berkata, makanya, semuanya harus jelas dari awal. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Setuju, kataku. Kejelasan menghindari salah paham. Ia tersenyum lebar. Terlalu lebar. Kesalahan kecil itu muncul di sana, di keyakinannya bahwa aku sepakat dengannya. Bukan karena aku memahami niatnya, melainkan karena aku menyetujui arah yang ia kira sedang ia pegang. Beberapa hari berikutnya, keberaniannya meningkat. Ia mulai memberi saran tanpa diminta, menyebut-nyebut nama Arman dalam konteks keputusan yang tidak pernah kami diskusikan bersama. Ia berbicara seolah-olah persetujuan sudah terjadi. Kamu kan tidak keberatan kalau Arman yang mengurus beberapa hal, katanya suatu sore. Aku menatapnya. Hal apa? Ia terdiam sepersekian detik. Ya, yang biasa. Aku mengangguk. Kalau yang biasa, kenapa perlu diurus? Ia tertawa, berusaha menutup celah. Ibu cuma tanya. Disitulah kesalahan kecil itu semakin jelas. Ia mulai terlalu sering bertanya, tapi tidak pernah siap dengan jawaban. Seolah ia berharap aku akan mengisi kekosongan itu untuknya. Aku tidak melakukannya. Arman tampak semakin terjepit di antara kami. Ia lebih sering diam,
lebih sering menyetujui ibunya dengan anggukan kecil. Namun ada satu momen yang tidak luput dariku. Suatu malam, ketika Ibu Yanti berbicara panjang tentang rencana-rencana, Arman menoleh padaku, seolah meminta penilaian. Aku tidak memberinya apa-apa selain tatapan datar. Ia menelan ludah. Aku melihatnya. Aku mencatatnya. Aku mulai menyadari bahwa keberanian Ibu Yanti bukanlah kekuatan. Ia adalah rasa aman palsu yang tumbuh karena terlalu lama tidak ditantang. Dan rasa aman seperti itu selalu membuat orang lengah, membuka mulut lebih lebar dari yang seharusnya, melangkah satu langkah lebih jauh dari batas. Suatu pagi, aku menemukan pesan singkat di ponsel Arman yang terbuka di meja. Aku tidak membacanya. Aku hanya melihat nama pengirimnya dan satu baris awal yang muncul di layar. Nanti kita bahas lagi seperti kemarin. Aku tidak perlu tahu isinya. Aku hanya perlu tahu bahwa ada kemarin yang tidak melibatkanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tertinggal. Aku merasa berada di depan, menunggu mereka menyadari bahwa arah yang mereka kira aman ternyata mulai berbelok. Firasat itu tidak datang sebagai ancaman. Ia hadir sebagai kepastian yang tenang. Ketika seseorang terlalu percaya diri, ia akan mengira permainan masih berjalan sesuai rencananya. Padahal papan catur sudah berubah posisi. Aku tidak menyebutnya rencana. Terlalu besar. Terlalu terbuka. Yang kulakukan lebih menyerupai penataan ulang. Meletakkan kembali sesuatu di tempat yang tepat. Memastikan setiap benda memiliki fungsi yang jelas. Jika ada yang terperangkap nantinya, itu bukan karena aku mendorong. Itu karena mereka melangkah sendiri. Aku memulai dari rutinitas. Jam bangunku tetap sama. Cara bicaraku tidak berubah. Aku tertawa di waktu yang tepat, menjawab seperlunya, dan menjaga jarak yang cukup untuk melihat tanpa terlihat mencurigakan. Aku ingin mereka merasa tidak ada yang bergeser, padahal justru sebaliknya. Aku menata ulang kebiasaanku berkomunikasi. Jika sebelumnya aku cepat merespons, kini aku memilih waktu. Bukan untuk menghindar, melainkan untuk mengendalikan ritme. Pesan dari Ibu Yanti kubalas singkat, jelas, tanpa membuka celah. Pesan dari Arman ku jawab seperti biasa, namun tanpa menawarkan informasi tambahan. Aku ingin melihat apa yang mereka cari ketika aku berhenti memberikannya. Suatu sore, Ibu Yanti datang lagi. Ia duduk di ruang tamu, berbicara panjang tentang hal-hal yang terdengar seperti nasihat. Aku menyimak, mengangguk, dan membiarkannya merasa didengar. Di tengah bicaranya, ia menyebut sesuatu yang seharusnya ia tidak tahu. Detail kecil, tapi cukup spesifik untuk mengungkap bahwa ada percakapan lain yang terjadi tanpa kehadiranku. Aku tidak bereaksi. Aku hanya mengangguk, seolah informasi itu memang sudah pernah kubagikan. Kesalahannya terlewat tanpa disadari olehnya. Aku mencatatnya dengan rapi di kepalaku, tanpa emosi. Malamnya, aku duduk sendirian di kamar. Aku membuka catatanku, menambahkan satu baris. Tidak ada tanda seru. Tidak ada garis tebal. Aku tidak membutuhkan penekanan. Aku membutuhkan konsistensi. Hari-hari berikutnya, aku melakukan hal-hal kecil yang tampak tidak saling berhubungan. Aku memindahkan jadwal, mengatur ulang prioritas, dan memastikan setiap keputusan tercatat. Aku tidak mengubah apapun secara drastis. Perubahan drastis selalu mengundang perhatian. Aku ingin ketenangan. Arman mulai bertanya. Bukan dengan kata-kata langsung, melainkan dengan kalimat setengah jalan. Kamu sibuk, ya belakangan ini? Sedikit, jawabku. Dengan apa? Hal-hal yang perlu dibereskan. Ia mengangguk, tapi aku tahu ia tidak puas. Aku juga tahu ia tidak akan menekan. Ketidaknyamanan membuatnya memilih diam. Itu bukan kelemahanku. Itu ruang yang kubutuhkan. Aku mulai mengamati bagaimana informasi bergerak di antara kami. Apa yang kukatakan hari ini, muncul kembali 2 hari kemudian dengan bentuk yang berbeda. Ada tambahan. Ada penekanan yang bukan dariku. Aku melihat jalurnya, seperti mengikuti jejak air di lantai yang basah. Suatu malam, Ibu Yanti berkata, "Ibu senang kamu sekarang lebih mandiri." Aku menatapnya. Aku selalu mandiri. Ia tersenyum, sedikit kaku. Maksud ibu, lebih tegas. Kadang tegas itu perlu.
jawabku. Supaya orang tidak salah melangkah. Ia tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Aku tahu kalimat itu sampai kepadanya dengan cara yang berbeda dari yang ia harapkan. Namun ia tetap merasa aman. Itu yang kubutuhkan. Aku tidak memasang perangkap dengan umpan besar. Aku hanya berhenti menutup celah. Aku membiarkan mereka melihat apa yang ingin mereka lihat, mendengar apa yang ingin mereka dengar, dan menyimpulkan sendiri. Setiap asumsi yang mereka buat menjadi bagian dari struktur yang mereka bangun tanpa sadar. Di dalam diriku, ada ketenangan yang tumbuh. Bukan karena aku menikmati ini, melainkan karena aku tahu arahku. Aku tidak lagi bereaksi. Aku memilih. Suatu pagi, saat rumah masih sepi, aku berdiri di depan cermin. Aku tidak mencari wajah yang berbeda. Aku hanya memastikan tatapanku tidak goyah. Aku mengulang satu kalimat dalam hati, bukan sebagai mantra, melainkan sebagai pengingat. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tahu bahwa apapun yang akan terjadi nanti, tidak akan datang sebagai kejutan. Aku telah menyiapkan diriku untuk mendengar, melihat, dan bertindak tanpa tergesa. Tidak ada perayaan. Tidak ada rasa ingin membuktikan apapun. Hanya kesiapan mental yang matang, cukup untuk berdiri tegak ketika langkah berikutnya akhirnya harus diambil. Kepercayaan diri itu muncul bersamaan dengan suara mereka yang semakin lantang. Tidak keras, tidak kasar, justru sebaliknya. Lebih santai, lebih ringan, seolah beban telah terangkat dari pundak mereka. Ibu Yanti mulai berbicara dengan nada orang yang merasa masa depan sudah tersusun rapi. Ia datang dengan senyum yang tidak lagi berhati-hati, duduk tanpa menunggu isyarat, dan berbicara seolah aku berada di sisinya, bukan di hadapannya. Sekarang semuanya kelihatan lebih jelas, katanya suatu sore, sambil mengaduk teh yang kubuatkan. Kalau semua orang tahu perannya, hidup jadi tenang. Aku mengangguk. Tenang memang menyenangkan. Ia tersenyum puas, mengira kami sedang menyepakati hal yang sama. Padahal yang ia sebut jelas adalah bayangannya sendiri, bukan kenyataan yang kusiapkan. Arman juga berubah. Ia tidak lagi gelisah. Bahunya tampak lebih rileks, langkahnya lebih ringan. Ia berbicara dengan nada orang yang merasa telah menemukan keseimbangan antara rumah, ibunya, dan dirinya sendiri. Keseimbangan versi dia, yang tidak pernah menanyakan di mana posisiku. Kita bisa atur semuanya pelan-pelan, katanya suatu malam. Biar nggak ribet. Pelan-pelan itu baik, jawabku. Asal tahu arahnya. Ia tersenyum. Arahnya sudah ada. Aku menatapnya. Ia tidak sadar bahwa keyakinannya berdiri di atas asumsi yang tidak pernah kukonfirmasi. Aku membiarkannya. Ironi muncul di hal-hal kecil. Ibu Yanti mulai memberi selamat atas keputusan yang tidak pernah kuambil. Ia menyebut rencana yang belum pernah kubahas. Ia memuji kebijaksanaanku dengan kata-kata yang terdengar seperti pengakuan atas persetujuan. Kamu memang bijak, katanya. Tidak semua perempuan bisa menerima keadaan. Menerima apa? Tanyaku lembut. Keadaan yang ada, jawabnya cepat, lalu tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Keadaan memang ada, namun tidak seperti yang ia kira. Mereka mulai berbicara di depanku tanpa menurunkan suara. Diskusi kecil yang dulu disembunyikan kini dilakukan terbuka, seolah aku sudah berada di pihak mereka. Arman mengangguk-angguk saat ibunya berbicara, lalu menoleh padaku dengan senyum singkat, menunggu persetujuan yang tidak pernah kumaksudkan. Aku memberi anggukan kecil. Bukan sebagai setuju, melainkan sebagai tanda bahwa aku mendengar. Mereka membaca itu sebagai kemenangan kecil. Aku membiarkannya menjadi besar di kepala mereka. Suatu malam, Ibu Yanti berkata, "Ibu senang akhirnya semua sejalan." Aku menyesap air. Sejalan memang memudahkan. Ia menghela napas lega. Ibu tahu kamu akan mengerti. Aku mengerti. Lebih dari yang ia duga. Di dalam diriku, tidak ada kemarahan. Tidak ada dorongan untuk membantah. Yang ada justru ketenangan yang aneh. Tenang karena aku tahu apa yang mereka rayakan bukanlah garis akhir, melainkan pintu yang terbuka lebar menuju ruang yang sudah kutata. Arman mulai membuat rencana dengan nada orang yang merasa aman. Ia berbicara tentang waktu, tentang pengaturan,
tentang bagaimana semuanya akan berjalan lebih baik ke depannya. Aku mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimatnya menambah satu lapisan ironi. Ia merasa menang, padahal ia baru saja menyerahkan kendali sepenuhnya. Aku melihat bagaimana rasa aman palsu membuat mereka lengah. Mereka tidak lagi berhitung. Mereka berhenti bertanya. Mereka menganggap diamku sebagai persetujuan, senyumku sebagai dukungan, ketenanganku sebagai kepasrahan. Padahal ketenangan itu bukan kosong. Ia padat. Ia terisi oleh kepastian yang tidak perlu diumumkan. Suatu pagi, aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan. Ibu Yanti berbicara dari ruang tamu, tertawa ringan. Arman membalasnya dengan nada santai. Aku memotong buah dengan gerakan rapi, mendengar setiap kata tanpa perlu mendekat. Aku tidak merasa terpojok. Aku tidak merasa kalah. Justru sebaliknya, aku merasa berada di titik paling stabil sejak semua ini dimulai. Mereka bergerak dengan keyakinan bahwa permainan telah dimenangkan. Aku berdiri dengan keyakinan bahwa permainan baru saja memasuki fase yang mereka tidak pahami. Ketika aku meletakkan piring di meja dan duduk di hadapan mereka, aku tersenyum dengan tenang. Tidak ada rahasia di wajahku. Tidak ada rencana yang perlu kusembunyikan. Yang ada hanya ketenangan yang berbahaya. Tenang karena aku tahu, saat seseorang merasa menang, ia jarang melihat kemana ia melangkah berikutnya. Perubahan itu datang tanpa suara. Tidak ada pengumuman. Tidak ada peringatan. Bahkan aku sendiri tidak menandainya sebagai momen penting saat melakukannya. Aku hanya melanjutkan apa yang sebelumnya telah kupastikan, kini dengan satu langkah kecil yang berdampak lebih luas dari yang mereka bayangkan. Pagi itu berjalan normal. Arman berangkat kerja, Ibu Yanti belum datang, dan rumah terasa lengang. Aku menyeduh kopi, duduk di meja makan, dan membuka ponsel. Ada beberapa pesan masuk, biasa. Tidak ada yang mendesak. Aku menyelesaikan satu urusan singkat, lalu menutup layar dengan perasaan datar. Siang hari, telepon rumah berdering. Aku mengangkatnya. Tika. Suara Ibu Yanti terdengar lebih cepat dari biasanya. Arman bilang ada masalah kecil. Kamu tahu apa? Masalah apa? Tanyaku. Katanya ada yang tidak bisa diakses. Mungkin sistemnya sedang gangguan. Aku diam sejenak. Akses yang mana? Ia terhenti. Napasnya terdengar jelas. Ya, yang biasa dipakai. Aku tersenyum kecil, meski ia tak bisa melihatnya. Kalau biasa, seharusnya tidak masalah. Ia tertawa singkat, tapi tawa itu tidak penuh. Ibu cuma tanya. Takut Arman panik. Kalau panik, sebaiknya ditenangkan, jawabku. Panik tidak menyelesaikan apa-apa. Telepon ditutup lebih cepat dari biasanya. Aku meletakkannya kembali, lalu melanjutkan pekerjaanku. Tanganku tidak gemetar. Pikiranku tidak melompat kemana-mana. Aku tahu pertanyaan itu akan datang lagi, dengan bentuk yang berbeda. Benar saja. Sore hari, Arman pulang lebih cepat. Ia masuk dengan langkah tergesa, tasnya diletakkan tanpa rapi. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatapku seolah aku adalah jawaban dari kebingungannya. Kamu tahu kenapa aku nggak bisa masuk? Tanyanya langsung. Aku menutup laptop. Masuk kemana? Ya, itu, katanya, menahan suara. Yang biasa. Aku menatapnya. Kamu harus lebih spesifik. Ia menghela napas, berjalan mondar-mandir. Tika, jangan begini. Begini bagaimana? Tanyaku tenang. Kamu tahu maksudku, katanya. Kini nada suaranya naik. Tiba-tiba saja berubah. Tidak tiba-tiba, jawabku. Hanya tidak kamu perhatikan. Ia berhenti berjalan. Menatapku. Kamu melakukan sesuatu. Aku berdiri, menjaga jarak yang sama seperti sebelumnya. Aku memastikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabku tetap berada di jalurnya. Itu memengaruhi aku, katanya cepat. Apa yang memengaruhimu? Tanyaku. Akses? Atau kebiasaan? Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat aman. Wajahnya menunjukkan kepanikan kecil yang berusaha ia sembunyikan. Ibu juga bingung, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Wajar.
Perubahan sering membuat orang bingung. Kamu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, katanya, kini lebih tegas. Ini menyangkut kita. Aku tidak mengambil apapun dari kita, jawabku. Aku hanya mengatur apa yang memang menjadi bagianku. Ia menatapku dengan mata menyipit, mencari celah. Sejak kapan kamu jadi seperti ini? Aku menatapnya balik. Sejak aku sadar diam saja tidak cukup. Hening menggantung di antara kami. Ini bukan lagi percakapan berputar. Ini garis yang akhirnya terlihat. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Ibu Yanti masuk tanpa salam. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Ini maksudnya apa? Tanyanya, langsung mengarah padaku. Apa yang ibu maksud? Tanyaku. Kenapa semuanya berubah tanpa bicara dulu? Suaranya meninggi. Kamu sengaja. Aku menarik napas pelan. Tidak ada kewajiban bagiku untuk meminta izin. Kamu tidak bisa bertindak sepihak, katanya. Suaranya bergetar antara marah dan panik. Arman suamimu. Dan aku istrinya, jawabku. Bukan anak kecil yang perlu diarahkan. Arman berdiri di tengah kami, wajahnya pucat. Tolong, jangan begini. Justru begini seharusnya sejak awal, kataku. Jujur, terbuka. Ibu Yanti tertawa pendek, getir. Terbuka? Kamu menyebut ini terbuka? Aku tidak menyembunyikan apapun, jawabku. Aku hanya berhenti memberi akses yang tidak semestinya. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Aku melihat perubahan di wajah mereka, bukan lagi keyakinan, melainkan kesadaran bahwa sesuatu telah bergeser tanpa bisa ditarik kembali. Untuk pertama kalinya, konflik tidak lagi bersembunyi di balik senyum dan sindiran. Ia berdiri di ruang tamu kami, telanjang dan tak bisa dihindari. Dan di tengah ketegangan itu, aku berdiri dengan tubuh tegak, suara stabil, menyadari bahwa langkah halus yang kuambil akhirnya terdengar keras bagi mereka, dan aku siap menghadapinya. Ruangan itu terasa lebih kecil dari biasanya. Bukan karena dinding mendekat, melainkan karena kata-kata yang akhirnya tidak lagi disaring. Tidak ada lagi senyum yang dipaksakan. Tidak ada lagi kalimat berlapis makna. Yang tersisa hanya niat yang selama ini disembunyikan terlalu lama. Ibu Yanti berdiri dengan kedua tangan mengepal. Jangan berpura-pura bodoh, Tika, katanya. Suaranya tidak lagi berusaha lembut. Kamu tahu betul apa yang kamu lakukan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Kalau tahu, kembalikan seperti semula, katanya cepat. Tidak ada alasan untuk mengacaukan semuanya. Apa yang kacau? Tanyaku. Atau siapa? Ia mendengus. Jangan memutarbalikkan. Dari awal kamu sudah terlalu banyak memegang kendali. Aku menatapnya tanpa emosi. Dari awal, aku memegang apa yang memang milikku. Arman berdiri di samping ibunya. Bahunya tegang, rahangnya mengeras. Tika, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kita sudah terlalu lama tidak bicara, jawabku. Yang ada hanya arahan. Ibu Yanti menoleh ke Arman. Lihat, ibu bilang juga apa? Dia sekarang berani menentang. Aku menahan senyum. Menentang itu terjadi kalau ada yang menindas. Jangan berlagak korban, katanya tajam. Ibu hanya ingin yang terbaik. Untuk siapa? Tanyaku. Ia terdiam sepersekian detik. Cukup lama untuk menunjukkan kebiasaan lama, mengatur jawaban agar terdengar benar. Untuk keluarga, katanya akhirnya. Kalau begitu, kataku, kenapa semua keputusan selalu mengarah ke satu pihak? Arman menghela napas keras. Ini tidak adil. Adil versi siapa? Tanyaku. Ia melangkah mendekat. Kamu membuat kami terlihat seperti orang jahat. Aku tidak membuat apapun, jawabku. Aku hanya berhenti menutupinya. Ibu Yanti tertawa singkat. Kamu merasa pintar sekarang. Aku merasa jelas, kataku. Itu berbeda. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi upaya menyamarkan. Matanya menyipit, bibirnya menipis. Kamu lupa satu hal, Tika. Kamu ada di keluarga ini karena Arman. Aku menatap Arman. Ia menghindari pandanganku.
Aku ada di hidup Arman karena kami memilih satu sama lain, kataku pelan. Bukan karena izin siapapun. Kamu terlalu jauh, kata Arman akhirnya. Suaranya pecah di tengah. Kamu mengambil alih semuanya. Aku mengambil alih diriku sendiri, jawabku. Kamu yang menyerahkannya sedikit demi sedikit. Ibu Yanti melangkah maju. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan kami kalau bersikap tegas. Sejak kapan tekanan disebut kerjasama? Tanyaku. Sejak kamu menutup akses, katanya. Itu tindakan bermusuhan. Aku mengangguk. Kalau batas dianggap musuh, itu bukan masalahku. Hening jatuh berat. Arman menatap lantai. Aku bisa melihat pergulatan di wajahnya, antara kenyamanan lama dan kenyataan baru. Ia memilih yang pertama. Ibu benar, katanya pelan. Kamu seharusnya bicara dulu. Aku menghela napas. Aku sudah bicara. Berkali-kali. Tapi yang kalian dengar hanya yang ingin kalian dengar. Ibu Yanti menepuk tangan kecil. Bagus. Jadi kamu mengaku. Mengaku apa? Tanyaku. Bahwa kamu sengaja. Katanya. Aku sengaja melindungi diriku. Jawabku. Ya. Arman menatapku tajam. Kamu tidak memikirkan perasaanku. Aku memikirkannya terlalu lama, kataku. Sampai aku lupa perasaanku sendiri. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Tidak ada lagi kalimat penengah. Tidak ada lagi jalan tengah. Ibu Yanti menyilangkan tangan. Kalau begitu, katanya dingin, jangan harap kami tinggal diam. Aku mengangguk. Aku tidak pernah berharap. Ini bisa berakhir buruk. Tambahnya. Untuk siapa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Tidak perlu. Jawaban itu menggantung di udara. Jelas dan tidak bisa ditarik kembali. Aku mengambil kunci dari meja. Tanganku stabil. Mulai hari ini, kataku, kita berhenti berpura-pura. Arman menatapku. Matanya basah. Kamu memilih jalan ini. Aku memilih kejujuran. Jawabku. Kamu memilih diam. Ibu Yanti melangkah mundur setengah langkah, seolah baru menyadari bahwa nada bicaranya tidak lagi menggerakkan apapun. Wajah aslinya sudah terlanjur terlihat, keinginan menguasai, keyakinan bahwa semua orang bisa diarahkan, dan kemarahan ketika itu tidak terjadi. Aku membuka pintu. Udara luar terasa lebih ringan. Aku menoleh sekali, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengancam. Hari ini, kataku tenang, kita berhenti berjalan di garis yang sama. Pintu menutup di belakangku. Tidak ada teriakan susulan. Tidak ada panggilan. Yang ada hanya satu titik yang jelas. Tanpa kembali. Malam itu aku tidak langsung pergi jauh. Aku duduk di dalam mobil, mesin mati, tangan disetir, menunggu napasku kembali rata. Rumah di belakangku berdiri diam, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalamnya, sesuatu telah runtuh dengan rapi. Ponselku bergetar. Nama Arman muncul. Aku tidak langsung mengangkat. Aku tahu percakapan ini tidak bisa dihindari. Tapi aku juga tahu aku perlu mendengarnya dengan kepala dingin. Aku menjawab saat getarannya hampir berhenti. Kamu di mana? Suaranya terdengar tegang. Ditahan. Di luar. Jawabku singkat. Kita perlu bicara. Kita sudah bicara. Hari ini beda, katanya. Ini soal kita. Aku menutup mata. Kalau soal kita, bicaranya harus jujur. Ia terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya. Alis berkerut, bibir ditarik ke dalam, mencari kalimat yang tidak melukai siapapun. Kebiasaan lama itu muncul lagi. Aku di tengah, katanya akhirnya. Aku membuka mata. Tidak ada tengah, jawabku pelan. Ada pilihan. Kamu memaksaku, katanya cepat. Aku tidak, kataku. Keadaan yang memaksamu. Ia menghela napas panjang. Ibu tidak bisa disingkirkan begitu saja. Aku tidak pernah meminta kamu menyingkirkan siapapun, jawabku. Aku meminta kamu berdiri di tempatmu sendiri. Kamu tahu ibu seperti apa? Katanya. Kalau aku tidak ada di sisinya. Aku tahu, potongku. Aku juga tahu kamu selalu ada di sisinya. Pertanyaannya,
Apakah kamu pernah ada di sisiku? Hening. Kali ini lebih lama. Aku menikah denganmu, katanya, seperti membela diri. Menikah bukan sekadar tinggal serumah, jawabku. Menikah itu memilih, setiap hari. Aku tidak ingin kehilangan kalian berdua, katanya lirih. Aku merasakan sesuatu mengendur di dadaku. Kamu sudah lama kehilanganku, kataku. Kamu hanya baru menyadarinya sekarang. Ia terisak kecil. Aku tidak bergerak. Aku tidak mendekat. Empati tidak selalu berarti mundur. Kembali ke rumah, katanya. Kita bicarakan besok. Aku tidak akan kembali ke situasi yang sama, jawabku. Bukan besok. Bukan lusa. Kamu mau aku bagaimana? Suaranya naik, putus asa. Aku mau kamu memilih, kataku. Bukan menenangkan. Bukan menunda. Ia terdiam lagi. Aku bisa merasakan pertarungan di kepalanya. Rasa bersalah yang sudah ia kenal sejak kecil melawan ketakutan kehilangan kenyamanan yang selama ini menopangnya. Aku tidak bisa melawan ibu, katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana. Tidak dramatis. Tapi ia menutup semua pintu. Aku menarik napas dalam-dalam. Itu jawabanmu, kataku. Aku tidak mengatakan begitu. Kamu sudah mengatakannya, potongku. Dengan jujur. Tika. Aku tidak akan memintamu berubah, kataku. Aku tidak akan memintamu melawan siapapun. Aku hanya akan berhenti menunggu. Ia menangis. Aku membiarkannya. Air mata tidak selalu berarti penyesalan. Kadang hanya pelepasan ketegangan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyanya. Aku akan melanjutkan hidupku, jawabku. Tanpa menawar batas. Kamu meninggalkanku. Aku menatap jalan di depanku. Aku keluar dari pola yang menyakitiku. Itu sama saja, katanya pelan. Tidak, jawabku. Ini tentang menyelamatkan diriku. Ia terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa memperbaiki atau merusak. Pilihan telah dibuat, bukan dengan teriakan, bukan dengan ultimatum, melainkan dengan pengakuan paling jujur yang bisa ia berikan. Ia tidak bisa berdiri sendiri. Aku akan bicara dengan ibu, katanya lemah, seolah itu tawaran terakhir. Bicaralah, kataku. Tapi jangan untukku. Untuk dirimu. Aku mematikan panggilan. Tanganku tidak gemetar. Air mata memang naik, tapi tidak tumpah. Aku duduk beberapa saat, lalu menyalakan mesin dan melaju perlahan. Beberapa jam kemudian, aku kembali ke rumah untuk mengambil barang seperlunya. Arman duduk di ruang tamu. Ibu Yanti tidak terlihat. Wajah Arman sembab, matanya merah. Kamu yakin? Tanyanya. Aku yakin, jawabku. Kamu tidak akan berubah pikiran. Aku sudah lama berubah pikiran, kataku. Hari ini aku hanya menepatinya. Ia berdiri, melangkah mendekat, lalu berhenti. Tangannya terangkat, lalu turun lagi. Ia tidak memelukku. Aku tidak menawarkannya. Aku minta maaf, katanya. Aku tahu, jawabku. Itu tidak cukup. Aku mengambil tas. Menoleh sekali. Jaga dirimu. Kamu juga, katanya, hampir tak terdengar. Aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Udara malam terasa dingin, bersih. Tidak ada kemenangan di langkahku, tidak ada kepuasan. Yang ada hanya kepastian yang akhirnya lengkap. Aku memilih diriku sendiri. Dan keputusan itu, sekali diambil, tidak lagi bisa dihindari. Hari-hari setelah keputusanku tidak dipenuhi ledakan. Tidak ada kabar besar yang datang bersamaan. Yang terjadi justru sebaliknya. Kehilangan hadir bertahap, satu persatu, seperti lampu yang padam perlahan di lorong panjang. Tidak dramatis, tapi pasti. Aku menjalani rutinitasku dengan ritme baru. Bangun pagi tanpa menunggu pesan dari Arman. Menyiapkan hari tanpa mempertimbangkan suasana rumah yang dulu terasa tegang. Di sela kesibukan itu, kabar-kabar kecil mulai berdatangan, bukan darinya secara langsung, melainkan dari potongan informasi yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Pertama adalah perubahan nada. Arman mengirim pesan singkat, netral, tanpa sapaan akrab.
menanyakan hal-hal praktis yang dulu tak pernah ia urus sendiri. Aku menjawab seperlunya. Tidak dingin, tidak hangat. Tepat di batas yang kubuat. Lalu datang kabar kedua, lebih nyata. Ia menyebut ada beberapa hal yang tertunda. Kata itu ia pilih dengan hati-hati, seolah penundaan adalah sesuatu yang sementara. Aku tahu itu bukan sekadar tertunda. Itu terhenti. Aku tidak bertanya detail. Aku tidak menawarkan solusi. Aku hanya membaca dan menyimpan pesan itu, menyadari bahwa kejatuhan jarang dimulai dengan satu hantaman. Ia dimulai dengan hilangnya pijakan kecil yang dulu dianggap remeh. Beberapa hari kemudian, Ibu Yanti menghubungiku. Bukan untuk marah. Bukan untuk menekan. Nada suaranya berubah, lebih pendek, lebih kaku. Kita perlu bicara, katanya. Apa yang perlu dibicarakan? Tanyaku. Ada kesalahpahaman, jawabnya cepat. Aku menghela napas pelan. Kesalahpahaman biasanya selesai saat semua pihak mau jujur. Ia terdiam. Kamu keterlaluan. Aku tidak membalas. Telepon itu berakhir tanpa penutup yang jelas. Aku tahu itu bukan percakapan terakhir. Namun aku juga tahu, setiap percakapan selanjutnya tidak akan mengubah arah yang sudah berjalan. Akibat berikutnya datang dalam bentuk yang lebih sunyi. Arman tidak lagi menghubungiku setiap hari. Jeda di antara pesannya memanjang. Dari jam menjadi hari. Dari hari menjadi diam. Diam itu bukan kedamaian. Itu tanda seseorang sedang menghitung kerugian, mencoba memahami apa yang telah hilang tanpa tahu bagaimana menyebutnya. Suatu sore, aku melihat mereka dari kejauhan. Tidak sengaja. Arman dan Ibu Yanti duduk di sebuah tempat umum, berhadapan. Arman tampak menunduk, Ibu Yanti berbicara cepat, tangannya bergerak gelisah. Tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya dua orang yang menyadari bahwa rencana yang mereka yakini kokoh ternyata rapuh saat diuji kenyataan. Aku tidak mendekat. Aku tidak bersembunyi. Aku hanya melanjutkan langkahku. Hari-hari berikutnya, dampak itu semakin terasa. Arman mulai kehilangan hal-hal yang dulu menopangnya. Bukan hanya akses, tapi juga kepercayaan orang-orang yang terbiasa melihatnya. Aman, karena selalu ada sandaran. Kini, sandaran itu tidak lagi ada. Ia harus berdiri sendiri, dan ia tidak terbiasa. Aku menerima satu pesan panjang darinya. Tidak ada tuduhan. Tidak ada permintaan kembali. Hanya deretan kalimat yang mencoba menjelaskan, membenarkan, dan menyesali dalam waktu yang sama. Aku membacanya perlahan, lalu menutup layar. Tidak ada jawaban yang bisa kuberikan tanpa kembali ke lingkaran lama. Kehilangan tidak selalu terlihat sebagai tangisan. Kadang ia hadir sebagai kebingungan yang tak terucap. Sebagai wajah yang menua lebih cepat karena beban baru. Sebagai suara yang dulu tegas, kini ragu setiap kali harus mengambil keputusan. Aku merasakan kesunyian yang berat, tapi tidak kosong. Ada kesedihan, ya, namun tidak bercampur penyesalan. Aku tidak bersukacita melihat mereka jatuh. Aku hanya menyadari bahwa apa yang terjadi adalah konsekuensi, bukan hukuman. Malam itu, aku duduk sendirian, lampu redup, jendela terbuka. Suara kota masuk perlahan. Aku memikirkan bagaimana sesuatu yang dulu tampak kuat bisa runtuh tanpa suara keras. Tidak ada pengumuman kebangkrutan. Tidak ada pengusiran dramatis. Hanya rangkaian pintu yang tertutup satu persatu. Aku tahu, bagi Arman dan Ibu Yanti, kehilangan itu kini nyata. Bukan lagi ancaman. Bukan lagi kemungkinan. Ia hadir di meja makan yang sunyi, di rencana yang tak bisa dijalankan, di hari-hari yang tak lagi punya arah jelas. Aku menatap ke depan, bukan untuk memastikan mereka benar-benar jatuh, melainkan untuk memastikan aku tidak ikut terseret ke bawah oleh rasa bersalah yang bukan milikku. Keheningan malam itu terasa berat. Tidak ada musik. Tidak ada pikiran yang berisik. Hanya kesadaran yang utuh bahwa garis telah ditarik. Dan apapun yang terjadi setelah ini akan berjalan tanpa campur tanganku. Aku mematikan lampu dan berbaring. Tidak ada doa yang kuucapkan untuk kemenangan. Hanya satu pengakuan jujur di dalam hati. Kehilangan itu nyata, dan setiap orang harus menanggung bagiannya sendiri. Pesan Arman masuk pagi itu, jauh lebih panjang dari biasanya.
Tidak lagi berputar. Tidak lagi menyembunyikan kepanikan. Ia menulis tentang malam-malam menumpang. Tentang bagaimana satu saudara menolak dengan alasan rumah sempit, yang lain tidak membalas sama sekali. Tentang teman lama yang dulu ramah, kini berbicara singkat dan menjauh. Aku membaca tanpa berhenti di satu kalimat pun. Semuanya membentuk satu kesimpulan yang jelas. Tidak ada lagi tempat. Aset yang dulu mereka anggap bisa diandalkan tidak bisa disentuh. Rekening yang biasa menjadi pegangan tak merespons. Barang-barang yang masih tersisa tidak cukup bernilai untuk ditukar dengan tempat tinggal yang layak. Mereka berpindah dari satu rumah ke rumah lain, dari satu janji ke janji berikutnya, sampai alasan-alasan mulai habis. Ibu Yanti akhirnya menghubungiku sendiri. Bukan dengan nada memerintah. Bukan dengan sindiran. Suaranya pecah, rapuh, jauh dari perempuan yang dulu merasa mampu mengatur hidup orang lain. Kami hanya butuh waktu, katanya. Sementara saja. Aku diam cukup lama sebelum menjawab. Aku tidak bisa. Kamu tega, katanya lirih. Aku tegas, jawabku. Dan aku sudah terlalu lama tidak melakukannya. Telepon itu ditutup tanpa ancaman. Tanpa makian. Hanya keputusasaan yang tak lagi tahu harus diarahkan kemana. Hari-hari berikutnya, kabar datang lewat orang lain. Mereka sempat tidur di rumah seorang kenalan jauh. Hanya 2 malam. Setelah itu, diminta pergi dengan alasan yang tidak diucapkan. Arman mencoba mencari tempat kerja tambahan. Tapi tanpa alamat tetap, tanpa kondisi stabil. Semuanya berhenti di tahap janji. Ibu Yanti mulai sakit-sakitan. Bukan sakit yang bisa dibawa ke rumah dengan perawatan. Sakit karena tubuh tidak lagi punya tempat beristirahat. Karena duduk terlalu lama di bangku umum. Karena malam-malam yang dilewati dengan jaket tipis dan tas kecil berisi sisa hidup. Aku melihat mereka suatu sore, tanpa sengaja. Di pinggir jalan dekat terminal. Arman duduk di lantai, punggungnya bersandar pada dinding kusam. Rambutnya berantakan, matanya cekung. Ibu Yanti di sampingnya, memeluk tas yang tampak terlalu ringan untuk seseorang yang pernah merasa memiliki segalanya. Mereka tidak mengemis. Mereka hanya menunggu. Menunggu apapun yang bisa disebut kesempatan. Aku berdiri cukup jauh. Mereka tidak melihatku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar memahami arti jatuh total. Bukan kehilangan uang. Bukan kehilangan kuasa. Melainkan kehilangan tempat berpijak di dunia. Tidak ada lagi relasi yang mau menampung. Tidak ada keluarga yang bersedia membuka pintu. Nama mereka telah menjadi beban, bukan hubungan. Kesalahan mereka bukan satu peristiwa besar, melainkan pola panjang yang akhirnya dibayar lunas. Aku tidak mendekat. Tidak karena aku dingin. Tapi karena aku tahu, satu langkahku ke arah mereka akan membatalkan semua batas yang telah kutegakkan dengan susah payah. Malam itu aku menangis. Bukan di depan siapapun. Bukan dengan suara keras. Aku menangis karena menyadari bahwa keputusan benar tetap bisa menyakitkan. Bahwa keadilan tidak selalu terasa manis. Dan bahwa mencintai diri sendiri kadang berarti membiarkan orang lain merasakan akibat dari pilihan mereka sendiri. Aku menutup akses terakhir malam itu. Bukan hanya ponsel. Tapi pintu batin yang selama ini masih kubiarkan terbuka karena rasa bersalah. Aku mengingat semua momen ketika aku diperas, diarahkan, dimanfaatkan. Semua malam ketika aku diminta mengalah demi keluarga. Kali ini, tidak. Aku tahu, mulai hari itu, hidup mereka akan berpindah-pindah. Bangku taman, terminal, tempat umum yang tidak menanyakan latar belakang, hanya menoleransi keberadaan. Itu bukan hukuman dariku. Itu akhir dari rangkaian keputusan mereka sendiri. Aku kembali ke rumahku. Rumah yang kini benar-benar milikku. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan lega dan pilu bercampur tanpa harus memilih salah satunya. Aku tidak menang. Aku selamat. Dan di tengah kesunyian itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Akses yang kututup selamanya bukanlah balas dendam, melainkan batas terakhir agar aku tetap hidup utuh. Aku tidak bangun dengan perasaan menang. Tidak ada euforia. Tidak ada keinginan untuk menoleh ke belakang dan memastikan siapa yang jatuh lebih dalam.
Pagi itu datang dengan sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak menekan, tidak mengancam, hanya ada. Aku membuka jendela dan membiarkan udara masuk, menyapu sisa-sisa malam yang panjang. Pemulihan tidak datang sebagai hadiah. Ia datang sebagai kerja yang pelan, berulang, dan jujur. Aku memulainya dari hal-hal paling sederhana. Mengatur ulang hari, menata ruang, mengembalikan ritme tubuhku yang sempat terputus oleh kecemasan berkepanjangan. Aku belajar tidur tanpa terbangun oleh pikiran tentang apa yang seharusnya kulakukan untuk orang lain. Aku berjalan sendiri di pagi hari, menyusuri trotoar yang dulu kulalui bersama Arman. Tidak ada rasa ingin menghindar. Tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun. Setiap langkah terasa lebih ringan karena tidak lagi membawa beban yang bukan milikku. Aku berhenti di kedai kecil, memesan minuman, duduk dekat jendela. Dunia tetap berjalan. Aku tidak tertinggal. Kabar tentang mereka tidak hilang sepenuhnya. Sesekali, potongan informasi datang, tanpa dramatisasi, tanpa sensasi. Mereka berpindah-pindah. Kadang satu malam di tempat umum, kadang menumpang sebentar di sudut yang tidak bertanya. Tidak ada pintu yang benar-benar terbuka. Tidak ada rencana yang bertahan lebih dari beberapa hari. Hidup mereka kini diatur oleh hari ini, bukan oleh bayangan masa depan yang dulu mereka kira bisa diatur. Aku tidak menutup telinga. Aku juga tidak mendekat. Aku memahami perbedaan itu sekarang. Empati tidak selalu berarti keterlibatan. Kepedulian tidak selalu menuntut pengorbanan diri. Ada batas yang jika dilewati, bukan lagi kebaikan, melainkan pengulangan luka. Aku kembali bekerja dengan fokus yang lama hilang. Keputusan-keputusan kuambil tanpa rasa bersalah yang tak perlu. Aku tidak lagi meminta persetujuan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabku. Anehnya, dunia tidak runtuh karenanya. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih rapi. Di sela kesibukan, aku memberi ruang untuk diriku sendiri, ruang untuk merasa, tanpa harus menamai semuanya. Ada hari-hari ketika pilu datang tiba-tiba, mengingatkanku pada masa ketika aku berharap semuanya bisa berakhir dengan cara yang lebih lembut. Aku mengizinkan perasaan itu lewat, tanpa menahannya, tanpa menjadikannya alasan untuk kembali ke tempat yang melukaiku. Aku tidak kejam. Aku hanya berhenti menukar keselamatanku dengan pengakuan orang lain. Suatu sore, aku duduk di bangku taman yang sama dengan yang pernah kulalui terburu-buru. Aku melihat orang-orang berlalu. Ada yang tertawa, ada yang letih, ada yang menunggu tanpa tahu apa yang ditunggu. Hidup tidak pernah seragam. Ia hanya jujur pada konsekuensinya. Aku memikirkan Arman, bukan dengan amarah, bukan dengan rindu yang ingin dituntaskan. Aku memikirkan pilihan yang ia buat dan pilihan yang tidak ia ambil. Aku menyadari bahwa mencintai seseorang tidak berarti menanggung akibat dari ketidakberaniannya. Aku tidak menghukumnya. Aku berhenti menyelamatkannya. Aku juga memikirkan Ibu Yanti, perempuan yang terbiasa mengatur karena takut kehilangan kendali. Aku memahami ketakutan itu kini, tanpa harus membiarkannya memakan hidupku. Pemahaman tidak selalu berujung pada rekonsiliasi. Kadang ia cukup menjadi penutup yang tenang. Malam datang dengan lampu-lampu yang menyala satu persatu. Aku pulang ke ruanganku, menyalakan lampu kecil, menyiapkan makan malam sederhana. Tidak ada suara yang harus kuhadapi. Tidak ada pesan yang harus kujawab. Aku duduk, makan perlahan, merasakan setiap suap sebagai penanda hadirku di hidupku sendiri. Aku menulis beberapa baris di buku catatan. Bukan tentang mereka, bukan tentang luka lama. Aku menulis tentang rencana kecil yang bisa kucapai tanpa mengorbankan siapapun. Aku menulis tentang batas yang akan kujaga, bukan untuk membangun tembok, melainkan untuk merawat rumah batin yang akhirnya aman. Saat aku berbaring, keheningan kembali datang. Kali ini ia tidak berat. Ia seperti selimut tipis yang menenangkan. Aku memejamkan mata dengan napas yang stabil, menyadari bahwa ketenangan baru ini tidak spektakuler, tidak perlu disaksikan. Ia cukup dirasakan. Aku tidak kejam. Aku tegas. Dan di antara keduanya, aku memilih hidup yang utuh, hidup yang tidak dibangun dari rasa bersalah, tidak dipertahankan oleh pengorbanan sepihak. Aku memilih hari esok yang tidak menjanjikan apa-apa selain kesempatan untuk berjalan dengan punggung tegak. Di sanalah aku berakhir malam itu. Bukan di puncak kemenangan,
bukan di jurang penyesalan. Aku berada di tempat yang paling jujur, tenang, berdiri di kakiku sendiri, dan akhirnya pulang. Tidak semua hubungan layak dipertahankan, terutama jika keberadaannya menggerus martabat, ketenangan, dan keselamatan batinmu. Ketegasan bukan tanda kejahatan, dan menjaga diri sendiri bukan berarti tidak berperasaan. Belajarlah membedakan antara empati dan pengorbanan yang tidak sehat. Saat batas dilanggar berulang kali, berhenti bukanlah kekalahan. Itu adalah bentuk paling jujur dari keberanian. Terima kasih sudah berjalan bersama kisah ini hingga akhir. Semoga setiap langkah Tika mengingatkan kita bahwa memilih diri sendiri adalah hak, bukan dosa. Jaga hatimu, rawat batasmu, dan tetaplah melangkah dengan kepala tegak. Salam hangat. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Berikut ini adalah hoax awal pembuka untuk cerita ini berbentuk satu kalimat 3 baris. Telepon itu tidak pernah dimaksudkan untuk kudengar. Tapi satu kesalahan kecil darinya menghancurkan seluruh hidup mereka.